Shalom Indonesia, salam Nusantara. Dari Sabang sampai Merauke, dari Miangas sampai Pulau Rote. Senang bertemu bapak-bapak, ibu-ibu, saudara-saudara yang kasih. Pada pagi yang indah ini, saya berharap urapan Roh Kudus, kekuatan dan kuasa Allah menyertai kita semuanya. Puji nama Tuhan. Dan pada pagi hari ini saya mau katakan kepada bapak-bapak, ibu-ibu, opung sama engkong, tulang dan tulang, bapak tua, bapak uda, mbak, paman, lae ito, abang akang, bapak tua, bapak uda, inang tua, inang uda, dan kakak-kakak, adik-adik semuanya, semua penduduk Indonesia, senang bertemu dengan Anda di pagi ini. Puji nama Tuhan. Izinkan saya pada pagi hari ini setelah kita membaca firman Allah, berdoa kepada Tuhan, dan izinkan saya untuk menyampaikan firman Allah yang terdapat di dalam Markus. Ini lanjutan ya, lanjutan dari tentang Yesus. Akan saya banyak membahas tentang doa Yesus kepada Bapaknya, karena ini penting, sangat-sangat penting saya kira, dan supaya kita bisa menjadi penurut dari sang pendoa itu. Mari Tuhan Yesus sang pendoa ya. Di dalam Markus 1 ayat 35 dikatakan begini. Kapan Yesus berdoa? Berdoa pagi-pagi benar, waktu hari masih gelap. Ia bangun dan pergi keluar. Ia pergi di tempat yang sunyi dan berdoa di sana. 38 jawabnya, marilah kita pergi ke tempat lain, ke kota-kota yang berdekatan, supaya di sana juga aku memberitakan Injil, karena untuk itulah aku telah datang. Lalu pergilah ia ke seluruh Galilea dan memberitakan Injil dalam rumah-rumah ibadat mereka, dan mengusir setan-setan. Di dalam Matius 4 ayat 5 Matius 4 ayat 23 sampai 25 di sana dikatakan bagaimana Yesus melakukan mujizat dan perkara-perkara dan mengusir setan-setan, menyembuhkan segala sakit penyakit. Nah, yang mau saya kupas adalah ketika Yesus mau mengerjakan segala sesuatu, dia mempersiapkan dirinya datang kepada Bapa dengan harapan bahwa Bapa yang di surga itu memberikan kekuatan kepada dia. Itu pentingnya. Jadi yang pertama ketika kita datang berdoa, sebenarnya kita sedang mempersiapkan hati kita menghadapi masalah-masalah atau keadaan-keadaan yang akan terjadi, yang tidak diketahui mungkin, tetapi tetap dalam kendali Tuhan. Dan kita dapat yang kedua dengan jelas katakan berdoa itu untuk memperoleh kekuatan yang mengalir dalam kehidupan kita ketika kita melaksanakan tugas-tugas kita. Nah, lalu yang mau saya katakan, dalam Alkitab dikatakan tadi bahwa ketika Yesus datang di pagi-pagi sekali untuk datang kepada Bapa, memuji, menyembah Bapaknya, mengagungkan Bapaknya, memuliakan Bapaknya, karena dia ingin setiap waktu bisa mempersiapkan diri di hadapan Allah, dan kekuatan Bapaknya terus mengalir di dalam kehidupannya, sehingga nantinya di dalam pelayanannya akan terjadi banyak hal yang Tuhan nyatakan. Nah, di dalam Matius 4 ayat 23 sampai 25 dapat saya simpulkan bagaimana di ayat itu mengatakan bahwa Yesus datang untuk berkhotbah ya. Berkhotbah itu berarti memproklamirkan hal-hal yang sudah pasti. Jadi Tuhan datang memproklamirkan hal-hal yang sudah pasti. Surga itu ada, surga itu bisa dimasuki hanya di dalam nama Tuhan Yesus atau di dalam namanya. Jadi, dan dia juga memproklamirkan tentang kebenaran yang mutlak. Kebenaran di dalam dirinya, kebenaran di dalam Allah itu. Karena dia adalah Allah sendiri. Mungkin tidak masuk logika kita, tapi saya mau katakan, Tuhan adalah kebenaran itu. Akulah kebenaran itu, kata firman Allah. Jadi,
dia menyatakan melalui khotbahnya untuk memproklamirkan hal-hal yang pasti. Lalu kemudian menyingkirkan keacuan manusia atau masa bodoh manusia. Sehingga, saya perlu masuk surga. Saya ingin itu. Saya ingin melakukan apa yang dikatakan oleh Tuhan. Kebenaran-kebenaran saya yakini dan saya percaya. Kedua dikatakan oleh firman Allah, dia mengajar, ya. Jadi tadi untuk berdoa ada dua hal, yaitu untuk memperoleh mempersiapkan diri dalam pelayanan. Yang kedua, terus dengan harapan mendapatkan kekuatan dari Bapa. Dan kemudian dalam pekerjaannya ia menyatakan bahwa ia berkhotbah, preaching and teaching. Teaching itu menguraikan makna dan hal-hal yang perlu kepada orang lain. Jadi di situ kita bisa menyingkirkan ketidakmengertian manusia. Kita bisa bertanya jawab dengan Yesus. Makanya dia ketika di sinagog ada tanya jawab. Supaya apa? Karena kadangkala manusia itu mengerti firman Allah atau mengerti kebenaran tapi salah menafsirkan. Misalnya dalam Alkitab bahwa orang bisa makan darah, ya, makan makanan yang dicuri. Tapi firman Allah kan katakan tidak bisa, ya, karena semua firman Allah katakan sudah dikuduskan. Bukan karena dikuduskan semua telah dikuduskan dan apa yang dilarang Allah lalu semua dikuduskan. Tidak demikian, ya, tidak demikian, ya. Sama ini seperti dua orang anak, ya, yang punya ayah yang sangat kaya raya. Dia ingin ngetes anak-anaknya, apakah anak-anaknya ini betul-betul mengasihi dia atau tidak. Lalu anak-anaknya dipanggil, dia berpura-pura sakit, anak-anaknya dipanggil. Anak-anaknya datang kepada dia, dan dia titip pesan kepadanya, kalau tanah kita yang ada di sana ini yang 25 hektar itu, itu sudah dijual. Terus tanah kita yang di sana semua juga sudah, jadi tidak ada lagi, tinggal rumah ini aja, ini akan disita oleh bank. Lalu kedua anak-anaknya katakan, setelah demikian dikatakan, mati saja Bapak, masa nggak ada Bapak tinggalkan sama kami. Lalu mereka pergi meninggalkan bapaknya yang sakit itu. Jadi mereka mengasihi bapaknya karena hartanya, bukan karena ketulusan hatinya, bukan karena perintah Allah, bukan karena, kan kata firman Allah, kasihilah orang tuamu, ya. Jadi hormatilah orang tuamu di bumi ini. Jadi kalau kita punya orang tua kita harus hormati, tapi mereka karena harta. Jadi ketika anak-anaknya pergi, bapaknya mengetahui, sampai sebeginilah rupanya kasih anak-anakku. Mereka bukan mengasihi aku dari hati mereka, tapi karena harta mereka pikir. Memang harta itu sebenarnya masih ada, tapi dia sudah lihat anak-anaknya mengasihi dia bukan karena kasih Kristus, tapi mengasihi karena harta. Berhati-hatilah engkau anak-anak, jangan mengasihi orang tuamu karena harta, kasihi dengan kasih Kristus. Lalu yang ketiga dikatakan bahwa dia menyembuhkan. Itu sebabnya jadi ya, satu lagi, mengajar itu adalah untuk memberitakan makna yang benar kepada manusia, ya. Jadi firman Allah itu diajar supaya manusia mengerti, betul-betul mempercayainya dalam kehidupannya. Lalu yang ketiga, menyembuhkan adalah untuk menyingkirkan penderitaan, sakit, penyakit, kelemahan yang dialami oleh manusia. Itu sebabnya saya katakan kita pentingnya berdoa. Tapi kadangkala kita tidak mau berdoa, tidak mau meminta seperti Yesus meminta kepada Allah. Dia mempersiapkan dirinya bahwa dia sadar dalam kehidupan ini ada tantangan, ada rintangan, ada persoalan. Dia perlu mempersiapkan diri kepada Allah dan menyatakan kebaikan-kebaikan kepada Bapaknya dan memohon kehendak Bapaknya supaya dalam perjalanan pelayanannya ini semua diberkati oleh Tuhan. Ketika dia berkhotbah, orang-orang bisa mengerti akan kepastian yang sudah diberikan kepada mereka. Surga itu pasti. Kalau mereka yang diajar, kalau mereka
tidak mengerti, mereka bertanya lalu diberikan makna yang sebenarnya. Mereka akhirnya tersingkir ketidakpengertian mereka. Kalau mereka sakit bukan hanya dalam teori, Yesus berkata, tetapi di dalam perbuatan. Dengan sikap nyatanya, dengan kuasanya, dengan kekuatan Bapaknya, dia menyembuhkan orang-orang yang sakit itu. Yang buta melihat, yang tuli mendengar, yang bisu berkata-kata, yang lumpuh berjalan. Itu sebabnya saya mau katakan, kita meniru Yesus, hanya Yesus yang perlu kita tiru. Hanya Yesus yang perlu kita contoh dalam kehidupan ini. Kalau Anda pagi-pagi apa yang Anda cari, koran kah atau HP Anda kah, lalu lihat Facebook, lalu kemudian chatting dengan teman Anda di pagi-pagi buta, atau kau datang kepada Allah untuk memohon kepada Tuhan, Tuhan, aku mempersiapkan hatiku, aku mempersiapkan hidupku untuk menghadapi masa hari-hariku ke depan atau jam-jam ke depan ini, karena tidak ku tahu Tuhan apa yang terjadi 5 menit ke depan. Tetapi bila aku bersama dengan Engkau, senantiasa aku akan mendapatkan kekuatan Tuhan. Senantiasa aku akan berjalan bersama dengan Tuhan. Senantiasa akan kulihat kebaikan-kebaikan Tuhan dalam diriku. Sementara aku berjalan, kemenangan Tuhan sudah siapkan bagiku. Ketika aku melewatinya, aku sanggup karena kekuatan Allah yang mengalir dalam imanku, yang mengalir dalam darahku, yang mengalir dalam hidupku, yang mengalir dalam kepercayaanku, yang mengalir dalam imanku. Karena aku sudah datang kepada Bapa, Raja di atas segala raja itu. Jadi penting datang kepada Allah. Kalau Yesus saja memberikan teladan, Yesus Kristus, Sang Pendoa itu, memberikan teladan. Mengapa dia datang pagi-pagi? Besok, sore nanti saya berbicara, mengapa dia datang malam hari? Kadang-kala kita hanya datang 1 kali 1 hari. Yesus itu pagi, siang, sore, malam. Tapi saya tidak berbicara soal siang, karena siang itu dipakai dalam pelayanan menyembuhkan, mendoakan orang-orang sakit. Tapi malam dia gunakan kepada hal untuk lebih dalam kepenatannya, dalam kelelahannya, dalam keadaan apapun. Dia mau memuliakan Bapaknya yang di surga. Hidup kita ketika kita berdoa kepada Allah, kita sadar, Tuhan, aku tidak bisa memuliakan Engkau. Aku tidak bisa memuliakan Tuhan dengan kekuatanku, dengan kemampuanku. Aku butuh urapan-Mu, Tuhan. Aku butuh Engkau, aku butuh kekuatan-Mu. Itu hanya Anda peroleh ketika Anda sujud, menyembah kepada Allah, menyatakan kekaguman Anda kepada Tuhan, cinta kasih Anda kepada Tuhan. Sekaligus Anda memohon, Tuhan, supaya kekuatan Allah mengalir dalam kehidupan kita sebagai orang percaya, bagi keluarga kita. Kita mengcover keluarga-keluarga kita, atau sahabat-sahabat kita, atau teman-teman kita, atau kita berdoa bagi bangsa ini. Haleluya, haleluya, haleluya. Saya mau katakan, datanglah di pagi hari kepada Tuhan. Saya kagum sebenarnya terhadap saudara-saudara saya di luar sana. 4:30 teng, bahkan sebelum 4:30 mereka sudah datang kepada Tuhan. Yang kadang-kala membuat saya, Tuhan, tolong. Tapi hari-hari ini sering saya mau katakan kepada kita, sering hari-hari ini saya datang kepada Tuhan di tengah malam. Saya sadar, saya butuh Tuhan, butuh pengurapan Tuhan, butuh kuasa Tuhan dalam hidup ini, dalam menghadapi situasi ini. Bukan hanya untuk saya, tapi saya lihat, kemarin saya katakan bahwa sebagai manusia, dia telah menyampaikan doa-doanya kepada Allah. Dengan segala permohonan yang disertai dengan ratap dan tangis dan keluhan-keluhannya. Dan itu sebabnya saya mau katakan, ketika dia terjun di tengah-tengah masyarakat, Tuhan memakai dia secara dasar. Saya ingin mengatakan kepada kita, biarkan Tuhan
Biarkan Tuhan yang menyertai kita, biarkan Tuhan yang menyertai kita, biarkan Tuhan. Jangan andalkan dirimu dalam menghadapi situasi yang sulit ini. Jangan. Andalkan Tuhan. Berdoalah, 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 berdoalah. Di waktu engkau bangun pagi, datang terlebih dahulu kepada Allah. Serahkan dirimu, serahkan keluarga. Lebih baik kalau suami istri, anak-anak terlibat di dalam berdoa bersama kepada Allah. Karena itu, mengapa Tuhan memberkati keluarga-keluarga? Karena ada kesehatian. Oh, haleluya Yesus. Mengapa keluarga diberkati? Karena ada suami yang takut akan Tuhan. Karena ada istri yang cinta akan Tuhan. Karena ada anak-anak. Anda bisa bayangkan kalau Ishak yang dikorbankan oleh Abraham itu tidak mau. Dia tidak mau taat kepada Allah. Apa yang terjadi? Tetapi Ishak mau melakukannya. Dan Abraham taat kepada Allah. Tentu saya tahu bahwa akan ada pergumulan. Abraham yang sudah 25 tahun baru mendapatkan Ishak, anak perjanjian itu. Tapi dia berdoa kepada Allah, menyatakan kesetiaannya kepada Allah, ketaatannya kepada Allah. Oh, haleluya, haleluya, haleluya. Biarkan kita menjadi orang-orang yang taat di dalam doa-doa kita, dalam perbuatan-perbuatan kita, sehingga perkataan, tindakan kita adalah tindakan kasih yang dari Yesus Kristus. Mari kita tunduk kepada dan kita berdoa. Terima kasih Tuhan. Oh Bapa di surga, Engkau yang mengajar kami dengan firman-Mu, supaya kami datang kepadamu pagi-pagi. Engkau datang pagi-pagi sekali. Bahkan Engkau tidak di rumah Tuhan, Engkau pergi ke tempat yang sepi. Engkau keluar dari rumah. Kami mungkin tidak sampai keluar dari rumah. Tuhan, terima kasih Tuhan, terima kasih. Engkau berniat kami semua mempersiapkan diri dalam menghadapi hari-hari kami di dalam doa, sehingga kekuatan Allah mengalir di dalam setiap hidup kami, karena kami ikut teladan-Mu. Terima kasih Tuhan, terima kasih Bapa, terima kasih Roh Kudus. Kami bersyukur kepada Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus Engkau nyatakan kebaikan-Mu dan kemurahan-Mu Tuhan. Berkati firman bagi kami semuanya. Berkati Tuhan, berkati pemerintah kami. Dengan segala keadaan bangsa kami yang saat ini dirundung kemalangan, digulung penderitaan. Oleh karena COVID Corona Tuhan, atau tante Corona ini Bapa di surga. Tante Delta, Tante Afrika, Tante Inggris, dan lain sebagainya. Tante Lucifer. Bapa, kami berdoa kepadamu. Biarlah Engkau nyatakan kebaikan-kebaikan-Mu. Biarlah Engkau nyatakan kemurahan-Mu. Bagi gereja-Mu juga Tuhan berkati. Pemerintah kami diberkati. Gereja Tuhan diberkati. GB juga diberkati. Tuhan tolong semuanya. Dan Bapa, bagi mereka yang sakit sebagaimana firman-Mu, Engkau menyembuhkan mereka. Oh, biarkan mereka mengerti Tuhan firman-Mu, sehingga mereka meresponi bahwa Engkau adalah tabib yang segala tabib. Kalau Engkau yang sakit apapun sakitmu, bayang COVID, bayang apa, menderita apapun, oh Tuhan Yesus, Engkau bisa menyembuhkannya. Mari kita berdoa. Kalau Engkau orangnya, taruh tangan-Mu di atas kepala, menumpangkan kepala-Mu. Tuhan, terima kasih Bapa. Dan Engkau yang sakit, taruh di tempat yang sakit. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, hamba percaya Engkau menjawab doa kami. Ulurkan tangan-Mu, sembuhkan mereka yang sakit COVID dari Sabang sampai Merauke, dari Mangga sampai Pulau Rote. Sembuhkan mereka semua Tuhan. Percayalah, terima kesembuhan Yesus. Oleh bilur-bilur yang Kau telah sembuh, yakini dan percayai. Dalam nama Tuhan Yesus Engkau sudah sembuh.
Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus, terima kasih Roh Kudus. Apapun sakitmu, percayalah Tuhan juga mau datang kepadamu. Mereka yang terbaring di rumah sakit atau di ruang ICU, Tuhan, penderitaan yang mereka alami, sakit yang mereka alami, baik guna-guna, baik diserang oleh roh-roh jahat, firman katakan Kau lenyapkan itu semuanya. Tuhan Bapa di surga, dalam nama Tuhan Yesus, Kau tumpangkan tangan atas mereka Tuhan. Engkau tumpangkan tangan semua atas mereka dan sembuhkan mereka saat ini juga dalam nama Yesus. Kau sembuhkan mereka, Engkau tolong mereka dalam nama Yesus Kristus. Sembuhlah Engkau, percayalah kepada Yesus, percayalah pada kuasanya. Engkau disembuhkan oleh kuasa Yesus. Engkau disembuhkan oleh kuasanya. Terima kesembuhan itu, terima kesembuhan itu. Terima dengan imanmu, dengan imanmu. Haleluya, haleluya, haleluya Yesus, haleluya. Pagi ini kerjakan hal-hal yang luar biasa. Baptiskan juga mereka dengan kuasa Roh Kudus, sehingga mereka, iman mereka dimantapkan oleh Tuhan sendiri. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus. Bagi engkau yang menghadapi dampak, oh Tuhan, saya mau katakan jangan pakai jalan pintas. Jangan melakukan hal-hal yang di luar kehendak Tuhan. Belajarlah untuk taat. Datang pagi-pagi, malam hari kepada Tuhan. Nanti sore saya akan berbicara soal di malam hari. Datanglah kepada Tuhan. Serahkan seperti Yesus. Kalau Yesus saja melakukannya, Ia mempersiapkan dirinya menghadapi hal-hal yang akan datang. Memohon kekuatan Bapaknya itu sebabnya tidak heran ketika Dia mengajar, ketika Dia preaching, teaching and healing, mujizat Allah terjadi dalam pengajaran, baik dalam khotbah, dalam kesembuhan, dalam perbuatan nyata. Tuhan nyatakan itu semua, pengurapan Allah dan kesembuhan bagi mereka-mereka yang percaya kepada Dia. Terima kasih Tuhan. Dengarkan firman Allah. Marilah kepadaku, hai kamu yang letih lesu dan berat. Aku akan memberikan kelegaan kepadamu. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kalau engkau orangnya, angkat kedua belah tanganmu. Dalam nama Tuhan Yesus, ulurkan tanganmu, masuk dalam hati mereka, kuatkan mereka, sehingga mereka bisa berkata, segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia yang memberikan kekuatan kepadaku. Mereka melihat arah yang jelas. Mereka memiliki keyakinan dan kepercayaan bahwa Tuhan pasti menolong mereka. Sekalipun mereka belum melihat tanda-tanda, tapi mereka sudah punya keyakinan, sudah punya iman untuk percaya kepadamu. Dan kami tahu perbuatan Tuhan pasti datang untuk menolong mereka. Kasih-Mu Tuhan nyata bagi mereka Tuhan. Terima kasih. Tolong dari usaha bisnis mereka, pekerjaan mereka, pelayanan mereka, usaha mereka Tuhan, diberkati oleh Tuhan. Oh Bapa, pulihkan keluarga-keluarga. Jangan ada keluarga-keluarga yang mengasihi hanya karena harta benda kepada sahabatnya atau kepada orang tuanya atau kepada keluarganya. Jangan ada Tuhan. Oh Tuhan Yesus, kami tahu betapa kuatnya pengaruh harta dunia ini. Oleh karena harta dunia ini, keluarga pun bisa saling membunuh satu dengan yang lain demi mendapatkan sesuatu untuk menahan rasa lapar mereka. Mereka pun bisa menjara dan melakukan apa yang mereka mau, Tuhan. Sebagaimana Engkau mengatakan keluhan-keluhanmu, kami juga nyatakan keluhan-keluhan kami supaya mereka hidup dalam pertobatan, karena kami banyak Tuhan melihat orang-orang yang melakukan apa yang jahat di mata Tuhan. Haleluya Yesus, haleluya, 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 haleluya Yesus. Haleluya, terima kasih Tuhan, terima kasih. Sama seperti Engkau memberikan kekuatan kepada hamba-Mu, berikan juga kekuatan kepada mereka Tuhan dalam menghadapi persoalan kehidupan ini.
Kalau Engkau mau mengalami transformasi Tuhan, kalau Engkau orangnya, saya masih ingat 1 Maret 1987, ketika Tuhan mentransformasi hidupku. Saya bukan langsung bertobat, tidak. Tapi yang jelas saat itu saya memiliki arah yang benar. Tuhan berikan kepuasan yang sejati yang belum pernah kurasakan sebelumnya. Tuhan yang sama yang kumiliki. Kalau engkau orangnya, percayalah dia datang juga bisa datang kepadamu saat ini juga. Dalam nama Tuhan Yesus, engkau melepaskan segala dosa-dosa mereka, putuskan rantai dosa dan datang kepada mereka. Jadikan mereka ciptaan baru dalam Engkau Tuhan, dalam nama Yesus, sehingga Tuhan, mereka bukan hanya neos, tapi mereka kenos Tuhan, pembaharuan yang dari dalam batin yang paling dalam. Oh Tuhan, terima kasih Bapa, terima kasih, terima kasih. Terima kasih Engkau memakai mereka juga Tuhan. Terima kasih Bapa. Oh haleluya, haleluya, haleluya. Sinarakalaba. Oh haleluya Tuhan. Engkau baik Tuhan. Engkau baik. Tuhan, Kau bilang jauh lebih mengasihi mereka, mencintai mereka. Hanya hamba tidak ingin mereka melakukan apa yang jahat di mata Tuhan. Itu doa bagi mereka yang cinta Tuhan, mereka tetap semangat dalam urapan Tuhan. Semua yang belum mengenal Engkau, terima kasih. Kalau engkau yang menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamatmu, dengarkan firman Allah. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga ia mengaruniakan anak yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepada tidak binasa, melainkan peroleh hidup yang kekal. Kalau engkau orangnya, taruh tanganmu di dada. Mari Tuhan Yesus datang juga kepada orang-orang yang sudah mengaku Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamatnya. Dan izinkan saya membentuk Anda dalam doa. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, saya sadar, saya mengaku dosa-dosa saya. Saya minta ampun Tuhan. Ampuni segala dosa dan kelemahanku Tuhan. Ampuni, ampuni. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Terima kasih Tuhan Yesus. Sucikan hamba-Mu dengan kuasa darah-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami bersyukur. Kami berterima kasih kepadamu. Dan saat ini kubuka hatiku, masuklah dalam hatiku Tuhan. Jadilah Tuhan, jadilah Raja. Jadilah penguasa dalam hidupku Tuhan. Haleluya, haleluya Yesus, haleluya. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Sekarang ku percaya saat ini ku sudah memperoleh hidup yang akan menjadi warga negara surga. Terima kasih mereka-mereka yang susah juga Tuhan, tolonglah profesi-profesi mereka. Mereka yang saat ini sedang mengalami, yang dirumahkan ataupun sedang pengangguran, Tuhan biarkan mereka bertahan dalam situasi yang susah ini. Mereka sabar, pasti ada jalan keluar yang akan Tuhan berikan bagi mereka semuanya. Terima kasih Bapa, dalam nama Yesus kami bersyukur dan berdoa. Haleluya, amin. Haleluya. Puji Tuhan. Saya mau katakan, ya, setiap kali saya mau datang di hadapan Tuhan berdoa, rasa keinginan saya itu untuk menolong Anda sangat kuat, tapi saya sadar saya tidak bisa. Apalagi Anda yang ada di mana-mana, tapi saya yakin Tuhan yang saya sembah itu bisa. Kalau Yesus saja menangis hanya untuk pertolongan, hanya untuk menyelamatkan Anda. Saya yang penuh dengan keterbatasan, tapi Tuhan yang tidak terbatas itu, Dia bisa memberikan yang termanis, terbaik, terindah, termulia. Karena Dia adalah Raja, Tuhan. Puji nama Tuhan, di pagi ini apabila kita beraktivitas jangan lupa prokes 5M ya. Memakai masker, jangan lupa mencuci tangan di air yang mengalir dengan sabun, menjaga jarak, lalu kemudian
menjauhi dari kerumunan, lalu kemudian mengurangi mobilitas. Ini bukan kehendak pemerintah ini, WHO ya. Lalu kemudian yang saya katakan, jangan kalah. Yang terakhir, bukan berarti yang tidak penting, tapi mau saya katakan adalah berdoalah supaya Tuhan memelihara, melindungi, menjaga engkau, keluargamu, semua, bahkan bangsa ini. Ya, Tuhan memberkati kita. Dan damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal akan memelihara hati dan pikiranmu dalam Kristus Yesus. Dan berbahagialah orang yang mendengar, lalu menyimpang dan melakukan firman Allah dalam hidupnya. Iman timbul dari pendengaran oleh firman Kristus. Haleluya. Apa saja yang orang lain ingin lakukan kepadamu, lakukan jugalah demikian. Allah akan mencukupi segala kebutuhan menurut kekayaan dan kemuliaan dalam Kristus Yesus. Dan saya mau katakan juga, apa saja yang kau minta dan doakan, percayalah bahwa engkau sudah menerimanya. Hari-hari ini Tuhan memberikan ayat kepada saya dalam Roma 12 ayat yang ke-15. Bersukacitalah dengan orang yang bersukacita, menangislah dengan orang yang menangis. Hari-hari ini banyak orang menangis, hari-hari ini banyak orang menderita. Menangislah untuk kebaikan mereka, agar Tuhan menolong. Puji nama Tuhan. Segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia yang memberikan kekuatan kepadaku. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Ingat, pagi ini Tuhan tetap menyertai engkau sampai selama-lama. Kata firman Allah, Tuhan menyertai engkau sehingga pikiran kita, perkataan kita, perbuatan kita, tindakan kita harus mencerminkan Yesus. Tuhan Yesus memberkati kita semuanya. Dan Indonesia, Salam Indonesia, Salam Nusantara dari Sabang sampai Merauke, dari Miangas sampai Pulau Rote. Selamat beraktivitas dan Tuhan Yesus memberkati. Nikmati kasih dan kuasa-Nya sepanjang hari ini, dan urapan Allah yang kuat dalam dirimu mengalir sampai pada di mana engkau setiba di rumah dan bersyukur kembali kepada Tuhan. Haleluya, haleluya, haleluya. Tuhan Yesus memberkati.